Bursa nama calon kepala daerah mulai bermunculan ke permukaan. Partai Golkar sudah menyebutkan sejumlah nama untuk maju menjadi bakal calon gubernur maupun bakal calon wali kota dan bupati. Dan berikut sejumlah tokoh yang akan diusung Partai Golkar dalam Pilkada 2024. Kita akan lihat bersama. Dilansir oleh cnnindonesia.com, pada perhelatan Pilkada Jakarta, Partai Golkar akan mengusung nama dari kadernya sendiri, diantaranya mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Wali Kota Tangerang Ahmad Zaki Iskandar, dan Erwin Aksa yang merupakan Ketua DPP dari Partai Golkar. Kemudian nama menantu Presiden Joko Widodo yaitu Bobi Nasution juga sudah diberikan surat penugasan dari Partai Golkar untuk maju dalam Pilkada Sumatera Utara sebagai bakal calon gubernur. Sedangkan Musa Rajeksyah yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sumut diberikan mandat sebagai bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara. Dan berikutnya untuk Pilkada Banten, Partai Golkar sudah menetapkan diri akan mengusung kadernya yang merupakan mantan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rahmidiani, untuk maju sebagai bakal calon gubernur Banten. Dan Partai Golkar juga disebut akan mengusung nama Ridwan Kamil untuk kembali maju sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat. Sedangkan istrinya Atalia Praratya digadang-gadang akan diajukan untuk maju sebagai calon wali kota Bandung. Kita bergeser untuk Jawa Timur. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengajukan nama Khofifah Indar Parawansa untuk kembali maju sebagai bakal calon gubernur Jawa Timur. Khofifah sendiri pernah menjadi politisi Partai Kebangkitan Bangsa. Beberapa bulan jelang gelaran Pilkada serentak di Indonesia, sejumlah nama populer mencuat dan menjadi top of mind publik, baik di level kabupaten kota maupun provinsi. Sejumlah partai politik pun juga mulai menyebut siapa kandidat terkuat mereka, meski menyebut masih membuka peluang bagi calon lainnya. Lalu seberapa berpotensi nama-nama populer yang sudah disebut ini? Apakah hasil Pileg 2024 akan menjadi acuan utama bagi konstelasi Pilkada serentak kali ini? Dan untuk membahas serta menganalisanya, sudah bersama kami 3 orang narasumber. Pertama adalah politikus Partai Golkar yang juga bakal calon wali kota Bandung, Atalia Praratya, kemudian Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, serta Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Bu Atalia, ada Bang Doli, ada Mas Toto. Selamat malam semuanya. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi saya langsung saja nih, saya tanyakan ke Bu Atalia. Jadi sudah lebih optimis begitu, namanya sudah dimention oleh ketum Anda Pak Erlangga. Jadi sejauh ini lebih yakin bahwa nama Anda satu-satunya akan diusung Golkar untuk Pilwalkot Bandung begitu Bu? Iya, terima kasih. Jadi sebetulnya begini, saya masih sampai titik hari ini masih ada 2 calon untuk Kota Bandung yang saya dapatkan informasinya begitu ya. Tapi pada intinya apapun itu, ini adalah bentuk dari apresiasi dari Partai Golkar kepada saya khususnya begitu ya. Sebagai politikus baru, saya siap saja seperti itu. Namun tentu masih perlu banyak pertimbangan gitu ya. Apalagi pada saat yang sama juga Pak Ridwan Kamil atau Kang Emil ini juga mendapatkan surat perintah yang sama gitu ya, khususnya di wilayah Jawa Barat dan juga DKI. Oke, Bu Atalia, tapi saya juga ingin mengkonfirmasi kepada Anda secara personal begitu. Jadi artinya untuk Anda sendiri ini optimisme atau bagaimana? Apalagi melihat Pileg kemarin suara Anda cukup besar begitu untuk Bandung. Ya, sebetulnya tidak kaitannya tidak hanya terkait dengan siap atau tidak begitu. Kalau dikatakan siap, saya pasti siap gitu. Saya bukan orang yang setengah-setengah kalau bekerja. Tapi banyak mungkin pertimbangan yang perlu didiskusikan lebih lanjut begitu. Apalagi saat ini Kang Emil belum berada di Indonesia, jadi saya pun belum bisa mendiskusikan kembali. Tapi ada satu hal yang saya kira patut diapresiasi yang dilakukan oleh Partai Golkar saat ini adalah kita diwajibkan untuk melakukan survei internal begitu ya, sehingga masing-masing calon ini betul-betul bisa pantas atau layak begitu untuk diusung oleh Partai Golkar itu sendiri. Survei internal Anda sudah berjalan atau hasilnya memang terlihat Anda lebih unggul? Sementara sebetulnya sudah dari semenjak beberapa tahun yang lalu itu tetap di nomor 1 begitu ya. Alhamdulillah begitu. Termasuk yang terakhir kemarin, termasuk di Pileg itu selalu konsisten
di nomor 1 untuk di Kota Bandung. Baik. Namun tentu yang terakhir ini masih belum dilakukan. Oke, baik. Saya akan konfirmasi kalau gitu ke Bang Doli. Jadi Bang Doli, kalau dikatakan Bu Atalia tadi ada 2 calon potensial, tapi Ketum Anda menyebut 1 nama, ini kemudian sudah angin segar kah? Atau kemudian masih bisa ada probabilitas berubah gitu, Bang Doli? Ya, sebetulnya saya ingin menjelaskan ini adalah bagian dari pekerjaan politik yang dilakukan oleh Partai Golkar di periode ini. Atau yang kedua, menjaga tren positif, tren kemenangan yang diraih oleh Golkar sejak mulai pilkada tahun 2020. Ya. Waktu itu kita alhamdulillah juga menjadi pemenang nomor 1, ya, melampaui target 60%, kita meraih 61,11%. Nah, alhamdulillah juga kemudian di Pileg dan Pilpres juga kami mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari rakyat, ya, ikut menjadi bagian pemenangan menjadi pemenang di Pilpres dan juga di Pileg kami mendapatkan suara penambahan yang cukup signifikan, ya, naik 3% dan mungkin kursinya kira-kira 17 sampai 20 kursi kami naik gitu. Nah, dan persiapan pilkada ini juga kami menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 3 proses pemilu atau pilkada sebelumnya. Nah, ini sebetulnya kita sudah siapkan dari 1,5 tahun yang lalu. Ya. Kemarin yang kita kumpulkan itu ada 1.102 nama yang itu sudah melalui 2 tahap sebetulnya. Tahap pertama dulu kira-kira tahun 1,5 tahun yang lalu kita sudah mengumpulkan 1.048 nama. Nah, kemudian menjelang Pilpres dan Pileg, jadi sebetulnya kami baru menyerahkan surat tugas sebetulnya. Surat tugas yang diberikan kepada 1.164 nama pada saat itu, yang mereka di dalam penilaian kita nanti untuk menjadi calon kepala daerah, kita mau lihat apakah mereka ikut bisa bantu agenda Golkar di Pileg dan Pilpres atau tidak. Oke, Bang Doli. Nah, setelah Pileg, Pilpres dan kemarin, nah, kita sudah mempunyai 1.102, itu adalah hasil evaluasi kita terhadap surat-surat penugasan yang disampaikan. Nah, khusus untuk Ibu Atalia, memang benar bahwa kita sekarang punya 2 nama. Jadi dari 1.000-an nama yang dari tahap pertama sampai terakhir kemarin yang ketiga itu sebetulnya tidak semua daerah yang hanya tinggal 1 nama. Jadi ada beberapa daerah yang ada 2 nama, bahkan ada yang lebih dari 10 nama. Yang nanti tentu kami akan mulai prosesnya sekarang secara lebih ketat, ya, karena nanti di pertengahan bulan ini itu kita sudah mulai melakukan survei yang memang ditujukan khusus untuk penjaringan nama-nama ini. Jadi nama-nama ini nanti kita saring. Nah, memang Pak Ketum kemarin kan ngomong bahwa nama Ibu Atalia ini disebut, ya salah satu tadi kan dibilang nanti akan kita lihat perkembangannya. Dan itu juga tergantung dari kandidatnya masing-masing. Bu Atalia ini kan baru terpilih jadi anggota DPR RI. Nah, nanti tinggal kita lihat surveinya bagus atau tidak. Nah, kalau bagus ya tinggal dipilih. Jadi yang jadi pertanyaan itu, Bang Doli, apakah kemudian ini testing the water untuk publik, bagaimana responnya, atau melihat masing-masing mesin politik dari masing-masing kandidat ini mana yang lebih siap begitu, Bang Doli? Ya, tentu kan kalau dalam menghadapi pilkada, itu variabel utama itu kan ada si ketokohan dari kandidat yang mau kita calonkan, ya. Itu dulu. Baru kemudian apakah itu ditopang oleh jaringan atau instrumen partai politik pendukung, baik sebuah partai yang mengusungnya atau bagian dari koalisi nanti akan terbentuk. Kan itu sebetulnya variabel-variabel yang utama gitu. Nah, tentu yang pertama kali nanti akan kita lihat dalam survei ini ya ketokohan dari masing-masing nama yang kita usung itu. Kalau misalnya nanti ya. Oke, Bang Doli. Oke, sepertinya kami ada gangguan sambungan dengan Bang Doli. Saya akan ke Mas Toto terlebih dahulu. Mas Toto, saya minta tanggapan Anda. Jadi ini tujuannya komunikasi ke publik, testing the water, atau kemudian melihat mana yang lebih siap begitu secara mesin politik masing-masing kandidat ini kepada internal artinya? Ya, menurut saya ini yang seharusnya dilakukan oleh sebuah partai berbasiskan kader atau berbasiskan infrastruktur ya. Jadi ada 3 jenis partai ini, Mas Bram. Satu partai yang kuat faktor ideologi, ada PDI dan ada PKS lah kalau kita mau sebut contoh konkret. Ada partai yang besar karena faktor ketokohan, nebeng nama besar 1 orang tokoh saja. Tapi ada kecenderungan ketika tokoh tersebut memudar kekuatan elektoralnya, partainya ikut memudar juga.
Itu ada contoh misalnya Gerindra sangat bergantung pada Pak Prabowo, ada Demokrat misalnya sangat bergantung terhadap sosok Pak SBY misalnya. Yang terakhir partai infrastruktur, mau siapapun ketumnya, mau nggak pernah menang capres pun dalam pilpres misalnya, tapi suara mereka cenderung bisa stabil. Itu yang terjadi pada Golkar, bahkan sudah melewati masa terburuk ketika dicaci maki pasca tahun 98, lalu 99 kita tahu ada isu bubarkan Partai Golkar, mereka tetap di peringkat kedua. Tahun 2004 mereka langsung peringkat pertama, padahal saat itu kita tahu ketumnya Bang Akbar Tanjung ada kasus hukum ya saat itu. Dan memang kita lihat kecenderungan konstannya ini bertahan sampai kemarin, bahkan kenaikannya itu kalau dibanding angka sebelum sampai 20% tanda kutip ya, growth-nya ya. Jadi apa yang terjadi pada situasi kemarin dan kita bahas dalam tema hari ini, orang lain, partai lain tuh masih berbicara saya dapat jatah di kabinet atau enggak, masih ada partai yang menggugat pilpres misalnya. Golkar tiba-tiba udah bicara ada 1.000 lebih yang kader akan dimajukan. Dan saya cerita saja, Carta Politika termasuk yang diundang dengan banyak lembaga survei lain, diminta untuk tahap 1 melakukan survei. Tapi yang menurut saya menarik adalah Golkar sudah menetapkan terlebih dahulu nama-nama kader. Move on-nya lebih cepat begitu ya, Mas? Artinya ada kombinasi antara kaderisasi yang dilakukan dengan kemudian dilempar dalam konteks uji publik. Dan memang hal seperti inilah yang harusnya dilakukan oleh sebuah partai. Artinya tapi gini, saya ingin menjawab terakhir gini Mas Bram. Apa yang dilakukan oleh Partai Golkar dengan persiapan pilkada dalam waktu sangat cepat, ini secara tidak langsung menjawab bahwa kemenangan pileg kemarin Golkar, kenaikan yang cukup besar, itu bukan faktor Jokowi atau bukan faktor kotel efek karena Pak Prabowo, tapi karena memang faktor infrastruktur. Kalau kita baca memang DCT-nya luar biasa baik sekali, dan apresiasi saya pikir harus diberikan kepada Maman Abdul Rahman dan Ahmad Doli sebagai orang yang bertanggung jawab di Bapilu. Oke, menarik. Jadi ada kemudian hipotesa lain gitu yang bisa kita ambil. Saya akan ke Bu Atalia dulu. Jadi Bu Atalia, kalau Anda mengatakan untuk survei Anda masih tertinggi, untuk pileg Anda juga masih lebih unggul begitu. Jadi artinya kalau penerimaan publik sudah oke, infrastruktur partainya bagaimana Bu? Apakah memang semendukung itu atau linear dengan hasil survei yang Anda sebutkan tadi? Ya, saya berharap begitu ya. Jadi sejauh ini saya memiliki cukup banyak relawan dan jejaring di lapangan begitu ya. Termasuk juga dari hasil yang terakhir kemarin pileg itu sudah terlihat nyata bahwa hampir semua wilayah di Kota Bandung dan Cimahi itu saya termasuk yang tertinggi begitu. Nah, jadi artinya bahwa tinggal dirawat saya kira begitu. Jadi kepercayaan publik itu sangat baik. Bahkan begini, pada saat saya melaksanakan kampanye pileg begitu ya, justru masyarakat menjadi bingung begitu, karena mereka berpikir saya akan maju menjadi wali kota gitu. Jadi pertanyaan dari mereka justru, loh, buatannya bukannya mau jadi wali kota gitu. Saya katakan saya ingin fokus dulu nih di pileg gitu. Nah, tapi artinya saya sangat mengapresiasi Partai Golkar ini adalah partai yang begitu matang begitu ya. Dalam arti bahwa kami ini semua memang diwajibkan untuk memenangkan Partai Golkar pada saat pileg begitu. Baik, Bu Atalia. Bu Airin dan lain sebagainya, kami ya. Artinya kemudian kalau Anda katakan fokusnya ingin ke pileg dulu, berarti kalau nanti surat penugasannya sudah lebih resmi begitu, fokusnya akan berpindah begitu ya, pada kemudian pilwalkot ya? Ini masih dalam tahap ini ya, diskusi kami begitu, karena tadi saya masih cenderung bahwa kami harus banyak ngobrol juga dengan Bang Doli dan lain sebagainya gitu ya, termasuk karena secara etika apakah kalau misalkan Kang Emil maju di Jawa Barat, saya juga maju di Kota Bandung begitu, itu apakah seperti apa? Jadi ini memang satu hal yang baru begitu, terutama bagi saya yang baru ini. Jadi memang saya tidak mau tidak memperhitungkan semuanya. Jadi semua harus diperhitungkan dengan sangat matang begitu. Baik Bu, tapi kalau kemudian Anda katakan ketika Kang Emilnya di Jawa Barat, Anda di Kota Bandung, bagaimana ketika Kang Emilnya di Jakarta dan Anda di Bandung? Apakah itu masih lebih relevan untuk kemudian diterima begitu analisanya? Saya ini sebenarnya bukan orang yang ambisius begitu ya. Saya melihat bahwa sosok gubernur atau kepala daerah itu membutuhkan pendamping. Karena saya sudah 10 tahun menjadi istri kepala daerah gitu ya. Dan saya tahu bahwa menjadi istri kepala daerah itu punya 8 organisasi yang menaungi, yang menjadi bagian daripada tugasnya begitu. Nah, itu tidak mudah gitu. Saya pun nah ini yang menjadi pertimbangan, maka saya memang harus sangat detail sekali mendiskusikan ini dengan Kang Emil. Tapi terakhir bahwa ketika Kang Emil akan maju, kita akan mempertimbangkan untuk kemudian saya tetap di DPR RI. Tapi itu kembali bahwa saya belum
saya dan Kang Emil ini belum memastikan terkait dengan hal tersebut karena kami juga harus bicara dengan internal partai. Begitu. Baik, oke. Berarti pertanyaannya akan saya lemparkan ke Bang Doli begitu. Jadi surat penugasannya 2, Jabar dan Jakarta ini kira-kira mana yang lebih terbuka jalannya untuk seorang Ridwan Kamil begitu Bang? Tapi jangan langsung jawab Bang karena kita akan jeda sinak pemirsa, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya akan lemparkan lagi ke Bang Doli Kurnia. Sebelum jeda tadi dikatakan jadi ada skema-skema tertentu tergantung Kang Ridwan Kamil ada di mana begitu Bang Doli. Jadi artinya 2 surat penugasan ini mana yang lebih terbuka peluangnya begitu Bang? Ya sebenarnya kan dalam konteks Partai Golkar kan kita semaksimal mungkin bagaimana semua daerah kita bisa menangkan ya. Kalau kemarin kami punya benchmark di tahun 2020, targetnya 60% ini lewat. Terus kemudian kita sekarang kan kemarin alhamdulillah pilegnya cukup bagus, penambahan kursinya di beberapa daerah. Jadi bukan hanya di RI aja, tapi di provinsi dan kabupaten kota kita naik rata-rata 30-40% ya growth-nya gitu. Nah jadi ini saya kira kan modal baru buat Partai Golkar untuk menangkan itu. Nah oleh karena itu kita melakukan pencermatan yang sangat detail ya, bagaimana tokoh yang nanti akhirnya kita putuskan itu memang betul-betul bisa membawa kemenangan di daerah itu. Nah makanya sampai sekarang misalnya di DKI kita punya 3 nama ya, kemudian di Jawa Barat ada 1 nama dan itu salah satu dari 2 nama itu ada di 1 nama itu ada di 2 tempat ya, karena waktu itu kan Pak Ridwan Kamil juga mengatakan punya niat untuk maju di DKI Jakarta juga. Nah ini nanti akan jadi pertimbangan ya, termasuk nanti juga diskusi pertimbangan dari si kandidatnya. Ya, saya kembali contoh misalnya kepada Bu Atalia ini kan, ini baru menang DPR RI. Kemudian nanti dalam aturan kita yang baru itu kan kalau mau maju pilkada harus mundur gitu ya. Nah nggak semua orang, belum tentu semua orang mau kemudian ya baru dapat gitu ya DPR RI, terus kemudian harus mundur bertarung lagi yang belum tentu peluangnya kan masih 50-50 lagi sama dengan kemarin menghadapi pileg gitu. Nah jadi diskusi-diskusi itu, terus kemudian misalnya tadi kalau misalnya Pak Ridwan Kamil jadi maju di Jawa Barat ya, tentu kan harus diperhitungkan soal apakah Ibu Atalia kira-kira berdampak positif atau tidak terhadap kemajunya juga di kota Bandung. Jadi sebetulnya variabelnya nanti akan berkembang banyak termasuk dari pertimbangan si kandidatnya sendiri ditampi. Kalau kami kan kalau Partai Golkar pokoknya kita lihat elektabilitasnya bagus ya, kemudian segala sesuatunya siap ya, untuk meraih kemenangan, ya itu akan kita putuskan kira-kira begitu. Oke, jadi indikatornya adalah soal kemenangan begitu ya, mana yang kemudian probabilitasnya lebih besar begitu ya Bang Doli? Iya, dan itu kita padukan ya, selama ini kan memang Golkar itu selalu melihat secara politik ya, kemudian juga secara saintifik, makanya kita perlu minta pandangan analisisnya seperti Pak Yunarto ini kan kira-kira begitu. Teman-teman yang ada di lembaga survei. Oke, baik. Sebelum saya tanyakan ke Mas Toto, kita akan coba segarkan ingatan kita lagi. Kita dengarkan lagi statement dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto berikut ini. Sumut tentu kemarin Mas Bobi hadir, tentu sudah diberikan surat penugasan juga, dan juga di sana juga diberikan surat kepada Wakil Gubernur sekaligus Ketua DPD Sumut, yaitu Saudara Musa Rajeksah. Banten kita sudah bulat kepada Ibu Airin. Jawa Timur juga Ibu Kofifah. Jawa Barat Bu Atalia akan maju sebagai wali kota. Tapi ini masih menunggu perkembangan. Baik, Mas Toto, pertanyaan saya mungkin agak
beberapa rangkap begitu ya, double begitu. Jadi artinya ketika sudah ada satu nama, probabilitasnya cukup besar, dan bagaimana yang dengan satu daerah dua nama atau satu nama di dua daerah? Mana kami publik yang bisa mengkira-kira atau kemudian menafsirkan mana yang lebih tepat begitu daerahnya, Mas Toto? Ya, pada akhirnya memang akan diserahkan pada uji publik ya. Karena kan pada akhirnya kan keputusan partai ingin menang. Dari nama-nama yang sudah disebutkan, kalau saya tidak salah 1040 kader akan disiapkan, ada berbagai macam formasi. Tadi kan ada yang kemudian dia sudah satu nama saja di satu daerah, ada yang masih 2-3 nama, bahkan Bang Doli mengatakan 10 nama. Artinya kan di situ memang persaingan katakanlah masih agak ketat. Nah, mungkin yang di babak finalnya akan dilihat adalah faktor survei. Bagaimana variabel kemenangan itu apakah punya probabilitas yang besar atau tidak. Dan memang menjadi menarik kalau melihat fenomena seperti Kang Emil, kalau kita baca misalnya di survei-survei tahun lalu lah, katakanlah sampai awal tahun ini, di Jawa Barat Kang Emil masih nomor 1 misalnya. Di DKI, kalau memasukkan nama Mas Anies Baswedan, Mas Anies masih nomor 1, andai kata dia maju lagi. Tapi Kang Emil, bahkan kalau Anies maju pun itu berpotensi masih bisa bersaing ketat. Bahkan ketika nama Mas Anies dicabut, Kang Emil itu jauh di atas nama-nama yang lain gitu ya. Jadi memang di sini jadi menarik melihat Kang Emil ini dianggap punya dua potensi, dan kemudian variabel lainnya jadi menarik ketika Teh Atalia ingin dimajukan di wali kota Bandung, kan akan jadi pertanyaan. Kalau sama-sama maju di Jabar, apakah itu kekuatan tambahan elektoral atau jangan-jangan image negatif misalnya dikaitkan dengan isu nepotisme dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau dilihat dari sisi partai, menduga-duga ya, sosok Kang Emil yang kuat baik di DKI atau Jabar ini akan lebih tepat dan memberikan insentif lebih kepada Partai Golkar, saya pikir jawabannya adalah Jawa Barat. Karena ketika bicara mengenai memenangkan pilkada, efeknya itu adalah menjaga suara menuju pileg selanjutnya ataupun pilpres. Dan pada titik ini kalau kita bicara harga elektoral DKI dengan Jawa Barat, tentu saja Jawa Barat jauh lebih mahal dan partai di situ akan lebih diuntungkan ketika bicara mengenai potensi penambahan elektoral di 2029. Jadi artinya Jabar masih menjadi zona nyaman begitu atau zona aman paling tidak untuk seorang Ridwan Kamil menurut Anda, Mas Toto? Tidak bisa dikatakan zona nyaman juga ya, karena di situ ada nama seperti Deddy Mulyadi, angkanya cukup lumayan juga lah, mirip-mirip lah dengan kemarin pada saat pertarungan di 2018 misalnya. Dan kita tahu misalnya Deddy Mulyadi sekarang disokong oleh the ruling party tanda kutip ya, partainya Pak Prabowo. Situasinya mungkin akan berbeda. Tetapi balik lagi kalau ditanya kepentingan dari Golkar, saya meyakini Kang Emil lebih akan ditempatkan di Jawa Barat. Tapi kan dengan banyak perhitungan, Kang Emil akan berbicara mengenai bagaimana kalkulasi mengenai Teh Atalia, apakah jadi di Bandung atau tidak. Di sisi lain juga ada hal menarik. Saya pernah ngobrol dengan Kang Emil, memang latar belakang Kang Emil ini kan sebenarnya urban planner ya, makanya dimulai di kota Bandung. Sebetulnya menjadi menarik juga kalau ada uji coba secara positif, mengingat tantangan DKI itu nanti adalah menjadi kota yang tetap menjadi pusat bisnis walaupun tidak lagi menjadi ibu kota. Saya pikir latar belakang Kang Emil bisa menarik juga untuk masuk ke dalam kota seperti DKI. Oke, baik. Kalau begitu saya konfirmasi ke Bu Atalia. Jadi kalau ketum Anda, Pak Erlangga Hartarto, mengatakan menunggu yang OTW Jakarta, jadi Kang Emil ini akan sampai OTW-nya atau putar balik lagi ke Jawa Barat, begitu Bu Atalia? Ya, kalau saya sendiri sebetulnya kalau bicara dengan Kang Emil, dia nampaknya memang masih berada di tengah-tengah saat ini ya. Jadi beliau masih bingung karena beliau mengatakan kepada saya, ini nampaknya tarik-menarik gitu. Dari Jakarta menariknya luar biasa, dalam arti juga dukungannya juga luar biasa, di Jawa Barat juga sama. Namun saya katakan ketika Kang Emil ingin lebih, maksud saya bukan berarti menganggap ringan, tetapi ini akan lebih berat begitu ketika Kang Emil mencalonkan diri Jakarta, betul ya, karena baru pertama kali, kalau di sini kan tinggal merawat, tinggal kemudian kita banyak silaturahmi dan lain sebagainya gitu. Tapi ini tentu kembali, kalau saya melihatnya, kalau dari sisi saya lebih mendukung Kang Emil untuk maju di Jawa Barat gitu. Lebih baik putar balik begitu ya? Kita bisa melanjutkan. Iya, karena dengan demikian kita bisa melanjutkan program-program yang sudah ada sebelumnya, gitu. Kita lebih banyak lagi bermanfaatan. Kan kemarin masih juga saya menyadari bahwa tidak semuanya sempurna, masih ada juga yang belum berhasil dan lain sebagainya, sehingga
kita maksimalkan apa-apa yang kemarin belum sempurna, kita maksimalkan sehingga nanti betul-betul ketika Kang Emil harus melepas Jawa Barat secara keseluruhan gitu ya, itu betul-betul Jawa Baratnya sudah siap begitu. Oke, jadi pertanyaannya ketika Kang Emil kemungkinan besar akan putar balik tetap akan di Jawa Barat, jadi itu akan cukup mempengaruhi langkah Anda ke depan begitu ya, Bu Atalia? Saya kira kalau itu win-win solution ya bagi saya. Tapi tentu kalau Kang Emil di Jawa Barat, kan saya untuk maju ke wali kota menjadi sedikit begitu. Saya bukan tipe yang ambisius dan saya juga sangat memegang teguh etika dan lain sebagainya. Maka tidak mungkin begitu ya, suami adalah atasan di dalam sebuah sistem pemerintahan. Nah maka saya kira itu akan menjadi pertimbangan. Tapi ketika saya menjadi anggota DPR RI, kemudian Kang Emil yang dapilnya adalah di Kota Bandung dan Cimahi, ini nampaknya akan lebih bisa memberikan makna tersendiri bagi masyarakat. Nah, terutama juga karena dapil saya adalah di Bandung dan juga Cimahi. Oke, baik. Terakhir, kalau begitu saya minta konfirmasi kepada Bang Doli. Jadi Bang Doli dengan pertimbangan Mas Toto, dengan pertimbangan Bu Atalia yang disebutkan tadi internalnya, jadi artinya kalau lebih besar putar balik ke Jawa Barat bagaimana Golkar? Iya, saya kira kalau saya ya memang untuk kepentingan Golkar dan kemudian untuk kepentingan khalayak banyak yang lebih membutuhkan ya. Misalnya contoh kan rakyat Jawa Barat itu lebih banyak sebetulnya dibandingkan DKI gitu ya. Dan kemudian selama ini kan Pak Ridwan Kamil memang sudah menunjukkan peran dan kontribusinya yang memang diakui oleh masyarakat Jawa Barat. Nah, kesempatan ada satu periode lagi sebenarnya banyak juga diinginkan oleh masyarakat Jawa Barat. Cuman sekali lagi yang namanya pilkada ini kan politik ya, Bram. Dan kemudian politik ini kan tadi variabel banyak. Satu memang mungkin bisa jadi ini pandangan Partai Golkar. Tetapi pada akhirnya nanti kan yang pada saat kita maju atau siapapun yang kita majukan ini kan nggak terlepas juga dengan kepentingan partai politik yang lain kan. Nah ini yang nanti akan saya kira dibicarakan. Apalagi kami bagian dari Koalisi Indonesia Maju yang kemarin punya romantisme lah kira-kira gitu memenangkan Pilpres ya. Tapi itu akan lanjut Bang, romantisme dan formasi Indonesia Maju ini akan lanjut untuk pilkada? Ya saya kira dengan sistem pemilu kita sekarang yang mendekatkan Pilpres, Pileg dengan Pilkada, ya di mana kan waktunya singkat ini. Chemistry masing-masing koalisi ini kan pasti masih muncul. Misalnya kemarin kami dengar Nasdem, PKB dan PKS itu pokoknya kami akan tetap menjaga soliditas. Kita mau calon Pak Anies di DKI Jakarta, Pak Muhaimin nanti di Jawa Timur, nanti di 2009 diketemuan lagi. Menurut saya itu wajar saja karena memang sangat dekat kemarin. Ini kan baru nggak sebulanan 2 bulan ini kan. Jadi artinya chemistry kerjasama antara partai itu masih terasa. Besar kemungkinan ya Bang? Tapi realitasnya saya kira ya pasti akan dimulai dari situ. Walaupun saya yakin nggak semua daerah bisa linear dari koalisi pusat sama daerah. Pasti ada local wisdom, kepentingan nilai-nilai lokal yang membuat beda konfigurasi koalisi partai nasional dengan koalisi di pilkada di daerah. Artinya akan menyesuaikan begitu ya dengan local wisdom kalau Anda katakan. Baik, kami akan menunggu publik tentunya seperti apa kemudian komposisi siapa yang akan maju di setiap daerah. Terima kasih atas waktu para narasumber. Ada politikus Partai Golkar Atalia Praratya, kemudian Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, serta Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya telah bergabung sama kami. Selamat malam semuanya, sehat selalu. Malam. Sukses Atalia, Bang Doli. Selamat malam semuanya, sehat ya.